Kita mau membahas mengenai 5 mitos cryptocurrency. Ya, dalam beberapa tahun terakhir, bahkan sampai dengan tahun ini, cryptocurrency menjadi sesuatu yang menarik ataupun aset kripto di Indonesia menjadi sesuatu yang menarik. Karena berdasarkan data, sudah lebih dari 10 juta orang membuka akun terdaftar pada exchange atau disebut centralized exchange ataupun juga disebut pada pedagang aset kripto di Indonesia. Oke, welcome back di RF Channel on YouTube. Apa kabarnya buat semua yang menyaksikan dan juga setia di RF Channel? Terima kasih sudah kembali menonton video ini, dan video kali ini kita mau membahas mengenai 5 mitos cryptocurrency. Ya, dalam beberapa tahun terakhir, bahkan sampai dengan tahun ini, cryptocurrency menjadi sesuatu yang menarik ataupun aset kripto di Indonesia menjadi sesuatu yang menarik. Karena berdasarkan data, sudah lebih dari 10 juta orang membuka akun terdaftar pada exchange atau disebut centralized exchange ataupun juga disebut pada pedagang aset kripto di Indonesia. Nah, sebenarnya yang lebih menarik adalah dari awal pertama kali dari si makhluk yang bernama cryptocurrency ini lahir, sudah banyak menuai pro dan kontra, dan tidak tanggung-tanggung investor besar di seluruh dunia ikut berkomentar juga mengenai keproan dan kekontraan atas keberadaan si instrumen cryptocurrency ini gitu ya. Selain banyak sentimen atau opini yang baik, tentunya sentimen dan juga opini yang miring tentang kripto juga tidak kalah banyak. Mulai dari ramalan bahwa kripto akan menjadi sebuah instrumen investasi bodong yang tidak akan ada nilainya lagi di dunia, hingga diramalkan akan punah karena harganya akan turun gila-gilaan. Tapi juga berkali-kali seolah bangkit dari kematian dan bahkan mencapai ratusan persen, bahkan ribuan persen, dan banyak melahirkan orang kaya baru dengan kenaikan yang cukup signifikan dari 2017 sampai dengan pergi ke tahun 2020. Nah, tentunya akan juga terus berseliweran sentimen, opini, dan pendapat yang juga muncul pada mitos-mitos yang mengiringi keberadaan instrumen investasi yang fenomenal di abad zaman sekarang ini gitu ya. Nah, kali ini saya akan bahas 5 mitos yang sering kali berseliweran dan saya coba pooling dari sekitar saya dan juga sudah saya tanyakan ke teman-teman semua, karena saya adalah seorang edukator dan juga saya bukan orang yang menolak akan adanya kripto, dan saya juga orang yang tidak menafikan bahwa teknologi dan perkembangan zaman mengubah cara kita berperilaku. Maka saya juga mau berbagi dan juga memberikan pemahaman yang semoga bisa mengedukasi dan menambah wawasan kita bersama, serta mungkin meluruskan segala yang bengkok tentang cryptocurrency seperti itu. So, mari kita mulai dari mitos yang nomor pertama. Mitos yang pertama kira-kira apa? Cryptocurrency dikatakan tidak memiliki underlying aset dan tidak ada fisiknya. Pasti kita sudah sering mendengar kalau kripto ini diragukan dan dicap sebagai instrumen investasi bodong karena kripto tidak memiliki fisik. Terlebih lagi, kalau tidak memiliki fisik, maka dianggap tidak memiliki underlying. Bahkan investor kawakan seperti Warren Buffett terang-terangan mengatakan bahwa kripto tidak bernilai dan tidak jelas. Bahkan Aswad Damodaran, orang yang dapat melakukan valuasi dan bahkan dianggap sebagai bapak valuation gitu ya, ini juga tidak bisa memvaluasi bagaimana cara memformulasikan daripada valuasi Bitcoin itu sendiri. Nah, sebelum bahas mengenai underlying aset pada kripto, mungkin teman-teman juga apakah tahu apa arti dari underlying? Underlying adalah istilah yang merujuk pada apa yang mendasari sebuah instrumen investasi itu menjadi ada nilainya. Contoh, saham adalah sebuah instrumen investasi yang memiliki nilai. Karena saham memiliki underlying aset, yaitu apa? Yaitu ya perusahaan yang beragam hartanya, mulai dari kasnya, mulai dari kendaraannya, operasional,
teknologi, dan lain sebagainya. Sampai di sini saya menganggap bahwa kita sudah mengetahui dan berada dalam pemahaman yang sama mengenai konsepnya. Nah, sekarang saya mari coba beri satu lagi yang mungkin terkesan agak sedikit imajinatif, tapi saya harap nanti Anda bisa mendapatkan satu insight baru. Contohnya adalah, misal kita melihat dan membayangkan ada dua pilihan instrumen investasi. Instrumen yang pertama adalah sebuah saham perusahaan yang punya uang kas dalam jumlah yang sangat besar, namun sayangnya uangnya terkena inflasi sehingga tidak berharga. Perusahaan punya kendaraan operasional dan bangunan, namun sayangnya kendaraan operasional dan bangunan tidak bisa digunakan atau tidak berguna sebagaimana mestinya. Dan bahkan ketika sahamnya dijual, tidak memberikan keuntungan bagi investornya. Nah, instrumen investasi yang kedua adalah sebuah batu yang bentuknya, ya siapapun pasti tahu yang namanya batu, yang entah bagaimana kalau batu ini disimpan, entah bagaimana, dia bisa memenuhi segala kebutuhan Anda. Ini seperti batu berbentuk jin sepertinya gitu ya. Misalnya bisa muncul uang dari hasil menyimpan batu, atau bahkan batu ini bisa menyediakan makanan untuk kehidupan sehari-hari, membuat kita semua bisa tidur nyenyak setiap malam, dan bisa memenuhi beragam kebutuhan lainnya dari si yang memilikinya, yang megang gitu ya. Nah, kira-kira dari kita bersama ya, kalau diminta untuk memilih kedua pilihan instrumen, yang satu adalah batu, yang satu adalah saham, kira-kira mau pilih yang mana? Jawabannya adalah nomor 2 menarik ya. Tapi kasih contoh kok rada aneh ya. Si Ryan kenapa kasih contohnya batu gitu? Instrumen investasi kedua itu terlalu nggak masuk akal dan tidak mungkin ada. Oke kan? Oke, terlepas dari contoh yang aneh dan imajinatif dari batu tersebut, adalah besar kemungkinan sebagian dari kita semua akan banyak memilih instrumen kedua yang imajinatif, yaitu si batu ajaib yang katanya hanya batu biasa. Jadi apa sih yang sebenarnya membuat suatu instrumen investasi memiliki nilai? Di sini saya mau mengajak kita semua berpikir, sebenarnya sebuah instrumen investasi bernilai bukan hanya karena sekedar ada fisiknya, melainkan menjadi bernilai apabila bisa memiliki manfaat. Dalam bahasa Inggrisnya adalah utilisasi. Nah, di sini dia. Saya coba beri contoh ya, maksud dari manfaat yang ingin saya utarakan saat ini. Sebuah saham menjadi bernilai karena di baliknya ada underlying aset, seperti uang kas, kendaraan operasional, bangunan, dan apapun yang Anda sudah pahami, yang bermanfaat untuk operasional perusahaan, juga menguntungkan bagi investor pada akhirnya. Diharapkan menguntungkan investor pada akhirnya. Sebuah obligasi menjadi bernilai karena di baliknya ada underlyingnya aset manfaat, yaitu apa? Pemerintah, misal, atau corporate yang kredibel, yang bisa mengembalikan uang investor beserta kuponnya, imbalnya. Sebuah emas menjadi bernilai karena di baliknya ada underlying asetnya. Untuk dijadikan apa? Perhiasan, memberi estetika, meningkatkan prestis dari kita gitu ya. Prestasi mah tidak dengan cara emas ya. Kalau dapat emas baru dapat prestasi gitu kan ya. Kalau kita menang ada gold, ada silver, ada bronze gitu. Jadi bisa jadi juga skala industri. Yang namanya emas adalah konduktor yang baik untuk segala perangkat elektronik. Elemen kimia berupa logam penting yang banyak digunakan di dunia kesehatan juga, betul? Nah, sebuah properti rumah menjadi bernilai karena di baliknya ada underlying aset manfaatnya untuk dijadikan tempat berteduh, bisa disewakan, dan memberikan penghasilan bagi pemiliknya, betul? Kalau teman-teman, kalau Anda tidak percaya bahwa underlying aset itu adalah manfaat dari suatu barang, maka coba hilangkan semua manfaat tadi yang tadi kita sebutkan dan kita bayangkan pada masing-masing contoh sebelumnya. Mau apa? Properti, rumah tapi tidak bisa dijadikan tempat berteduh, emas tapi tidak bermanfaat sebagai konduktor. Setelah itu coba hilangkan manfaatnya. Apakah kira-kira Anda masih ingin memiliki instrumen investasi atau aset-aset tersebut dan masih menganggapnya ada nilainya? Saya kurang yakin. Tapi bisa aja yang bertahan. Kalau Anda masih bertahan dengan sesuatu yang tidak ada manfaatnya, dan Anda tetap merasa bahwa itu adalah aset, maka sebenarnya Anda hanya terkena mindset atau mental block aja. Nah, mari kita coba kembali ke pertanyaan pokok. Apakah cryptocurrency bisa dikatakan tidak memiliki underlying aset sehingga bisa dianggap tidak bernilai? Apakah cryptocurrency merupakan benda tanpa fisik dan pantas disebut sebagai instrumen investasi bodong? Nah, sebagai informasi, khususnya buat Anda yang mungkin banyak skeptis dengan cryptocurrency, ingat, ini adalah kanal edukasi, bukan mengajak Anda untuk membeli cryptocurrency maupun berinvestasi pada kripto. Memang benar ada beberapa kripto yang diciptakan tanpa ada manfaatnya sama sekali.
tapi lebih banyak cryptocurrency yang hadir diciptakan dengan maksud tertentu dan memiliki beragam manfaat. Contoh, kemampuan mentransfer uang lintas negara bahkan benua dalam waktu yang sangat singkat. Sebagai sarana yang nirsangkal, tidak bisa disangkal, berarti validitasnya tinggi. Menciptakan yang namanya smart contract, contohnya ada Ethereum, yang menjadi salah satu pionir dalam transaksi smart contract. Transaksi yang terbuka karena tidak ada pihak tengah yang berpotensi melakukan manipulasi transaksi ataupun fraud tapi dari perantara. Dan masih banyak manfaat lainnya. So, buat Anda bisa menilai sendiri, apakah sebenarnya makhluk yang bernama kripto itu tak berunderlying dan juga tak bernilai, atau justru sebaliknya. Jadi kesimpulan untuk mitos satu ini adalah kebernilaian suatu barang, suatu instrumen, atau underlying aset itu datang dari kebermanfaatannya. Nah, di sini adalah utilisasi. Jadi kembali ketika nanti Anda juga berada di dunia cryptocurrency, ditawari koin dengan utilisasi atau pemanfaatan yang tidak jelas, maka mungkin ini kita ragukan ke underlyingan asetnya yang mana. Paham nggak di bagian situ? Oke, kita lanjutkan di bagian yang kedua. Apa kira-kira mitosnya? Mitos yang kedua, ya. Cryptocurrency cocok jadi currency alias mata uang atau alat tukar. Nah, di sini nih, karena kata-katanya sudah ada ngambil currency, maka kita berpikir bahwa cryptocurrency ini cocok menjadi currency alias mata uang atau alat tukar. Ini perdebatan juga. Beberapa investor di dunia mungkin menggadang-gadangkan ya cryptocurrency ini sebagai pengganti daripada uang yang ada di sekitar kita pada saat ini. Bagi orang yang melakukan transaksi kripto, maka uang yang ada di sekitar kita pada hari ini, you name it, US dollar, Indonesian rupiah, semua dianggap sebagai fiat yang dicetak oleh negara atau pemerintahan. Bahkan ide ini pun tercetus langsung dari pionir kripto sekaligus pencipta Bitcoin, yaitu adalah Satoshi Nakamoto, yang terang-terangan menuliskan alasan penciptaan Bitcoin sebagai alat tukar di dalam white paper Bitcoin. Kalau nggak percaya, buka sendiri. Tapi apa iya cryptocurrency bisa menggantikan fungsi uang fiat? Nah, meskipun ada kata-kata currency yang berarti mata uang pada nama cryptocurrency, saya pribadi kurang yakin cryptocurrency bisa menggantikan fungsi mata uang fiat, kecuali yang stable token ya. Setidaknya dalam waktu beberapa tahun ke depan, karena alasannya mengingat cryptocurrency ini bersifat sangat volatile. Apa itu volatile? Nah, kita akan bahas lagi nih. Saya akan coba beri contoh sederhana untuk lebih memahami volatilitas cryptocurrency adalah salah satu dari sekian banyak hal lainnya yang justru menjadi penghalang cryptocurrency bisa menjadi mata uang. Coba kita berandai-andai. Misalnya di Indonesia alat tukar transaksinya adalah Bitcoin. Jadi setiap orang, meskipun di Indonesia tidak boleh melakukan transaksi jual beli dengan menggunakan Bitcoin ya, karena itu bertentangan dengan aturan dari Bank Indonesia. Jadi setiap orang, kita kembali lagi ke contoh yang tadi, mau belanja ataupun transaksi menggunakan uang rupiahnya jadi Bitcoin. Bisa biar mudah kita anggap gini ya, 1 BTC 100 juta dulu. Kemudian ada seorang yang mau beli rumah seharga 500 juta dengan cara cicilan KPR ke bank. Dengan kata lain, harga rumah tersebut setara dengan 5 BTC. Pada tahun pertama, anggap orang tersebut selesai membayar cicilan KPR kepada bank senilai 1 BTC atau setara dengan 100 juta. Masuk tahun kedua, tiba-tiba harga BTC naik 50%. Di mana semula 1 BTC adalah 100 juta, sekarang 1 BTC adalah 150 juta. Kalau orang tadi mau berusaha mencicil lagi sebesar 1 BTC pada tahun kedua, maka tentunya orang tersebut harus merogoh koceknya menjadi 150 juta, betul? Alias keluar uang lebih besar daripada tahun sebelumnya tanpa disadari harus membayar lebih mahal 50%. Bisa terbayang berapa besar tekanan dan suramnya dan berapa besar beban hidup orang yang lagi mencicil rumah dalam BTC sebagai alat tukarnya itu? Catatan, kita anggap cicilan KPR tidak berbunga loh. Apalagi kalau berbunga. Nah, berarti lagi makin berat gitu kan. Nah, tapi kan Pak, BTC nggak selalu naik terus-terusan. Kalau misalnya BTC-nya turun, kan bisa jadi kabar bagus dan ringan bagi orang yang sedang cicil KPR. Nah, satu hal yang lumrah memang bila bisa naik, maka bisa turun. Dan turun bisa jadi juga 50% dalam waktu kurang dari 1 tahun misalnya ya. Dan memang itu terjadi di dalam dunia kripto. Dan benar adanya akan meringankan orang yang cicil rumah di saat BTC lagi turun. Setuju nggak?
Nah, tapi sadarkah teman-teman semua, Anda semua, bahwa akan ada pihak lain yaitu perbankan yang akan termehek-mehek menjalankan bisnisnya gara-gara pendapatannya berkurang drastis akibat BTC mengalami penurunan yang tajam. Itu baru dari sudut pandang antara perbankan dengan pembeli rumah. Bayangkan kalau terjadi pada semua transaksi dan usaha kita. Dikalikan dengan jumlah orang yang melakukan transaksi tersebut, maka bisa dipastikan akan terjadi dampak sistemik kekacauan ekonomi yang luar biasa. Betul nggak? Jadi menurut pendapat saya, masih terlalu dini mau mengatakan bahwa cryptocurrency akan menggantikan nilai tukar yang ada dalam sekitar kita. Dan ini juga terjadi dan sudah dibuktikan bahwa pada beberapa negara yang tiba-tiba membeli Bitcoin dalam jumlah yang banyak dan berusaha untuk menjadikan salah satu alat tukar di negaranya, bablas anginnya. Kenapa? Ya karena ini jawabannya. Jadi dalam waktu saat ini, bila kita menstate bahwa cryptocurrency akan menjadi currency, kayaknya masih terlalu prematur. Jadi ini sepertinya nggak terlalu mitos-mitos amat ya. Nah, kira-kira apa untuk mitos yang ketiga akan saya bahas? 3. Trading atau investasi cryptocurrency adalah judi dan berbahaya. Ya, sebenarnya sekali tiga uang dengan saudara sepupunya. Ya, kalau si Forex dan saham mau mengaku cryptocurrency saudara sepupu ya, saya nggak tahu. Tapi yang jelas, transaksi cryptocurrency juga sering mendapat predikat sebagai transaksi yang bersifat perjudian dan berbahaya. Ya, oke, ayo sekarang siapa yang sedang nonton video ini juga berpendapat bahwa transaksi kripto itu sama dengan berjudi? Kalau masih ada stigma bahwa transaksi kripto sama dengan perjudian dan menganggap kripto sebagai instrumen yang berbahaya, teman-teman coba dengarkan share penjabaran saya di poin ini ya. Karena jangankan cryptocurrency-nya ya, trading saham aja dianggap sebagai judi. Ya, makanya kemarin hari Rabu kita bahas. Sebelum bahas kripto itu judi dan berbahaya, saya mau mengajak teman-teman semua untuk coba bayangkan sebuah benda yang namanya adalah pisau. Kalau menurut teman-teman semua, menurut Anda, apakah pisau itu berbahaya? Mungkin sebagian ada yang bilang berbahaya, sebagian lagi ada yang bilang tidak berbahaya. Terlepas dari apapun jawabannya, teman-teman, saya mau coba kenalkan alur pikir apa, kenapa, dan bagaimana. Saya akan coba buat 2 skenario tentang pisau dalam alur pikir apa, kenapa, dan bagaimana. Tapi nanti kedua alur tersebut hasilnya bisa bertolak belakang. Bisa jadi ya. Coba yang pertama nih, alur pikir yang pertama. Apa itu pisau? Benda tajam. Kenapa gunakan pisau? Untuk memotong. Bagaimana cara memanfaatkannya? Memotong sayur mayur atau daging yang disajikan menjadi makanan. Clear ya? Nah, sekarang alur pikir kedua. Apa itu pisau? Benda tajam. Kenapa digunakan pisaunya? Untuk melukai atau membunuh. Bagaimana cara memanfaatkannya? Silahkan tusuk ke makhluk hidup, maka selesailah sudah. Sebelumnya, mohon maaf untuk contoh alur berpikir yang kedua ya, yang terkesan mungkin ekstrim. Tapi contoh itu menurut saya harus yang signifikan. Satu benda yang sama, tapi bisa menghasilkan alur pikir yang berbeda. Kenapa bisa begitu? Hal ini karena cara kita mendefinisikan, cara memandang, cara memanfaatkannya berbeda. Mari kita kembali ke pernyataan yang menyatakan bahwa transaksi dalam kurung trading atau investasi cryptocurrency adalah suatu bentuk perjudian dan berbahaya. Apakah benar demikian? Daripada berpikir bahwa cryptocurrency adalah judi dan berbahaya, izinkan saya coba ganti dengan alur berpikir lain. Alur berpikir yang pertama atas cryptocurrency. Apa itu kripto? Suatu benda digital yang dibuat dengan teknologi blockchain. Ini kata kuncinya. Kenapa kripto digunakan? Karena punya beragam manfaat yang bernilai seperti nirsangkal, tidak bisa disangkal, immutable, bisa membuat smart contract, apapun yang kita mau bisa kita simpan dan kita catat di sana. Bagaimana cara memanfaatkannya? Ditradingkan untuk memperoleh selisih harga, capital gain, atau bisa juga diinvestasikan dengan cara staking or something yang Anda mau lakukan dengan cara sebelumnya dianalisa dulu dari sisi likuiditas, dari fundamental, dari utilitas, dan hal lainnya sebelum memulai trading pada instrumen kripto tersebut. Yang mungkin seringkali pada kebanyakan orang di luar sana adalah alur berpikir tentang kripto yang menurut saya kurang lengkap, yang mereka tahu kripto instrumen trading atau investasi yang bisa membuat seorang cepat kaya, tapi tidak tahu alasan kenapa harus memiliki kripto dan bagaimana cara memilihnya. Itu juga terjadi loh, sama yang kemarin baru saja terjadi, membunuh ya, yang namanya kakak kelas dengan adik kelas. Kenapa kok bisa ikut-ikutan kripto dan akhirnya terjebak dengan pinjol? Apa yang dikatakan bahwa dia melihat dan mengiri karena temannya bisa untung, adik kelasnya untung, tapi dia tidak.
Lah, bagaimana caranya dia menganalisa? Oh, saya tidak tahu, klik-klik doang bisa jadi untung. Nah, ini menarik gitu ya. Jadi terkadang judi atau tidak, atau spekulatif atau tidak spekulatif, bahaya atau tidak bahaya, itu bukan didasarkan pada bendanya, bukan pada kriptonya, bukan pada sahamnya, bukan pada forexnya, melainkan didasarkan pada pengertian kita tentang benda tersebut. Kenapa menggunakan benda tersebut dan bagaimana memanfaatkannya atau memilihnya untuk kemudian bisa menjadikan keuntungan, atau kalau kita misalnya mengenal man behind the gun, siapa orang di balik pistol dan bagaimana cara orang tersebut menggunakan pistol, itu mungkin bisa menjadi istilah mewakili maksudnya saya terhadap kripto ini. Tapi begini, ada orang begini, Pak, kalau gitu saya menganalisa yang namanya pertandingan sepak bola lalu saya memilih tim A yang menang, Pak. Berarti ini adalah bagian dari yang namanya bukan judi dong. Ya, perilakunya tidak, karena perilakunya itu analis gitu ya, karena menganalisa bukan menebak pertandingan ini yang menang tim A atau tim B. Tapi sayangnya adalah yang dilakukan pada pertandingan sepak bola. Kenapa? Karena mau siapapun, mau berapapun, mau seberapa besarnya pun memegang tim A untuk menang, itu tidak akan mempengaruhi pertandingan sepak bola yang berjalan. Jadi, apa yang terjadi antara tim A dengan tim B bertanding, dengan apapun yang kita pasang, ini tidak nyambung. Sehingga bila tidak nyambung ini, berarti kita sedang menebak sebenarnya. Mau pakai analisa atau tidak pakai analisa di sini. Nah, loh, tapi begini, Ryan. Memangnya kalau misalnya semua orang berpikir bahwa yang namanya Bitcoin akan naik sehingga orang akan membeli, akan menjawab Bitcoinnya naik? Ah, tinggal jawab sendiri tuh. Bisa nggak? Bisa. Semua perilaku yang kita lakukan bisa mempengaruhi pasar. Dan itulah yang menyebabkan, ya itu bukan instrumen perjudian. Bukan tempat judi di situ. Tapi kita memperlakukan dia seperti judi atau tidak. Beda dengan sepak bola. Sepak bola mau kita hitung ganjil atau genap tendangan gawangnya, tetap saja hasilnya itu tidak ditentukan karena banyaknya orang memilih genap pada tendangan cornernya. Cornernya akan tetap ditentukan dari pertandingan itu sendiri, dengan berjalan pertandingan, bukan dengan pilihan kita. Di bagian ini memang perlu waktu. Saya juga memahami ini cukup panjang, apalagi industri-industri yang tidak memiliki fisik secara langsung, tidak memiliki wujud secara langsung. Contohnya kayak kripto, contohnya seperti yang namanya forex, itu derivatif lebih berat untuk memahami bagian ini. Semoga mitos ketiga yang saya bahas ini bisa mengklarifikasi lebih lanjut. Kita lanjut pada mitos keempat. Tunggu sampai mitos kelima lebih seru lagi ya. Ayo tebakan mitos keempat apa? Nah, cryptocurrency adalah skema penipuan atau Ponzi or monkey business. Teman-teman mungkin sudah tidak asing lagi dengan skema penipuan yang dikenal dengan skema Ponzi. Ponzi itu dapat dari nama orang, di mana orang pertama yang mempelopori mengenai skema Ponzi itu sendiri atau disebut dengan skema piramida. Berarti skema piramida itu biasanya di akhir akan ada yang dikorbankan dengan jumlah dasar yang begitu banyak. Tapi yang mengambil keuntungan akan berbentuk piramida, yang untung lebih sedikit dan ini mengambil dan mengeruk dari uang-uang orang yang di dalamnya. Ya, oke, kita akan bahas gitu ya. Secara sederhana, skema Ponzi adalah modus investasi palsu, di mana keuntungan dari seorang investor dibayarkan dari uang yang diinvestasikan oleh investor lainnya, member lainnya. Jadi keuntungan dari investor dihasilkan tanpa adanya bisnis yang mendasarinya, melainkan hanya putar-putar uang saja. Dari anggota lama, dari anggota baru ke anggota lama. Nah, cryptocurrency juga pernah mendapatkan cap mungkin juga di masyarakat sampai hari ini sebagai instrumen investasi berskema Ponzi. Tapi apakah benar cryptocurrency merupakan bagian dari skema Ponzi? Perlu diketahui ada banyak sekali koin atau token kripto yang diciptakan oleh berbagai pihak. Sudah puluhan ribu. Tidak bisa disangkal bahwa beberapa dari koin-koin tersebut mungkin ada bukan beberapa tapi cukup banyak yang diciptakan dengan tujuan dan manfaat yang tidak jelas. Sehingga pada akhirnya menyebabkan kerugian. Terkadang tidak mutlak skema Ponzi. Tapi penyebab kerugiannya pada cryptocurrency adalah karena fraud alias penipuan. Sebagai contoh, masih ingat film terkenal asal Korea Selatan yang berjudul Squid Game?
Nah, kalau enggak, nonton dulu ya. Ternyata ketenaran film tersebut dimanfaatkan oleh pihak tertentu menciptakan token kripto yang bisa digunakan untuk bermain game online dengan nama Squid yang diluncurkan pada bulan Desember tahun 2021. Pada awal beredarnya token Squid dengan harga 0,01287 per koin dan melesat menjadi 2,856. Bayangkan 221.000% kenaikannya dalam waktu 6 hari saja. Namun sayangnya di hari ke-7 ya, langsung ambruk 100% hingga hanya tersisa 0,002851 per koin. Singkat cerita, diberitakan bahwa developer atau pihak yang mengembangkan token Squid ini kabur. Pertanyaannya, apakah artinya cryptocurrency adalah penipuan? Oke, coba kita bergeser sedikit ya, mengamati instrumen investasi lainnya, misalnya properti. Apakah di dunia investasi properti tidak ada kasus penipuan? Mungkin teman-teman semua pernah mendengar berita ada developer properti yang kabur bawa uang konsumen, betul nggak ya? Oke, lalu apakah juga dalam bisnis misalnya kasus travel, misalnya Cipaganti gitu ya, dalam sektor real pun ada penipuan yang merugikan investor dan masih banyak lagi kasus penipuan lainnya? Akan selalu ada kasus-kasus penipuan terlepas dari apapun jenis instrumen investasinya. Yang jadi pokok masalah adalah, pokok utamanya adalah, lagi-lagi seperti yang sudah diutarakan pada mitos yang ketiga, yaitu investor seringkali tidak mengerti apa, kenapa, dan bagaimana. Semua hanya berfokus pada cuan untung, udah cuan untung cepat, ya kan? Terus ngikut. Artinya FOMO gitu ya, tanpa peduli pada pemahaman apa yang mereka mau miliki, kenapa mereka memilikinya, dan bagaimana cara menilai kualitas serta mendapatkan keuntungan dari instrumen investasi yang ingin kita miliki, yang ingin mereka miliki. So, karena pengetahuan tentang kripto termasuk juga pengetahuan apa, kenapa, dan bagaimana ini sangat penting bagi trader maupun investor. Jadi, pastikan untuk belajar cryptocurrency dalam sudut pandang trading dan investasi secara lebih jauh. Memang tidak semua koin itu berkualitas, tapi ada juga kripto-kripto yang berkualitas dan layak untuk diinvestasikan. Belajar cara milih kripto dan menilai kripto. Dan dengan demikian, potensi berhasil untung dari cryptocurrency menjadi lebih besar di masa yang akan datang. Contoh sederhana, apakah Anda tahu bahwa ternyata Walt Disney sudah menunjuk salah satu pengembang dalam sudut pandang blockchain untuk meng-NFT-kan yang namanya tokoh-tokoh Walt Disney. Ya, Disney menunjuk Polygon untuk hal tersebut. Lah, kalau misalnya Walt Disney sebagai sebuah perusahaan yang dipercaya untuk dihutangin oleh masyarakat adalah selama 1 abad, susah loh untuk menjual surat hutang 1 abad. Kalau orang yang namanya ngutang obligasi 10 tahun orang bisa. Orang utang obligasi 5 tahun orang bisa terima. Ini hutang obligasi 1 abad. Berarti orang itu percaya sekali bahwa perusahaan ini akan ada long lasting setelah diwariskan. Walt Disney itu bisa memilih pergi ke Polygon. Bukan saya bilang Polygonnya bagus, tapi artinya adalah pastinya si Disney ini sudah punya analisa yang mendalam. Apakah artinya bahwa semua adalah berakhir dengan skema Ponzi, termasuk si Disney akan terjebak skema Ponzi dari Polygon? Misal, ya Anda ngomong sendiri deh, tentukan sendiri gitu ya. Sekarang kita akan coba lanjut ke yang mitos kelima. Yang terakhir, ini nih, seram-seram sedap. Investasi kripto itu tidak syariah. Isah artinya adalah tidak syariah adalah haram gitu ya. Oke, untuk kelima ini mungkin agak-agak sensitif. Tapi coba kita bisa bahas sebatas sedikitnya pengetahuan dan pemahaman saya tentang memahami halal atau syariah berdasarkan standar. Dan saya juga belajar ekonomi syariah selama 2 tahun ketika saya mengambil ilmu ekonomi perbankan dan pasar modal. Dan mestinya masih relevan sampai dengan hari ini. Saya akan coba menafsirkan makna standar syariah berdasarkan pemahaman yang saya pahami tentunya. Saya harap teman-teman yang banyak aktif di dunia investasi syariah bisa menambahkan dengan berbagai komentar dan pemahaman yang lebih baik kalau ada salah tafsir. Ya, salah itu biasa. Mari kita belajar bersama gitu ya. Nah, dari sekecil pengetahuan yang saya tahu, investasi syariah memiliki 3 kriteria dan syarat utama, riba, gharar, dan maisir. Betul nggak? Kalau salah, kabarin saya ya. Riba adalah tambahan pada hal-hal tertentu atau nilai pokok utang sebagai imbalan. Kalau dalam transaksi jual beli, kripto sendiri mungkin tidak terdapat riba.
Tapi dalam hal lending misalnya, kalau Anda meminjamkan bunga berbunga, ya ini melanggar standar syariah. Karena lending prinsipnya mendapatkan bunga. Namun untuk staking or mining, namanya lah proof of stake or proof of work, nampaknya masih sesuai dengan standar syariah. Sebab dalam staking kita mendepositkan aset koin kripto, mempekerjakan koin ini sebagai validator dan mendapatkan upah atas hasil kerja dalam melakukan tindakan validasi. Ada jenis kerjanya, betul nggak? Untuk lebih mudah memahami prinsip staking mungkin bisa disertakan, disetarakan lah boleh dia, dalam halnya seorang investor properti yang mengerjakan aset rumahnya untuk dijadikan sebagai tempat tinggal bagi penyewa. Kemudian si investor properti dapat uang sewa. Hal yang wajar. Atau prinsip staking juga bisa diibaratkan seorang pengusaha rental mobil mempekerjakan aset mobilnya untuk bisa digunakan oleh orang lain. Dan kemudian si pengusaha mobil mendapatkan imbalan uang sewa mobil dari penyewanya. Lalu kalau dari si Gharar, biasanya diukur dari sesuai atau tidaknya dengan timbangan atau takaran. Kejelasan kualitas barang, adanya dua harga dalam satu transaksi, dan tidak adanya kejelasan pada waktu penyerahan. Inilah maksudnya dari transaksi Gharar. Perihal timbangan atau takaran, menurut pendapat saya transaksi kripto mendapatkan jumlah barang yang sesuai dengan harga beli yang kita ajukan tentunya ya. Begitu juga dengan sebaliknya ketika Anda menjual. Karena sudah ada dalam bid dan offernya dan sudah ada penawarannya di mana order pesanan beli dan jual kita akan tereksekusi bila ada orang yang sepakat antar harga yang disepakati tersebut. Perihal ini jadi menjadi suatu hal yang sudah ada gitu ya. Nah, sekarang bagaimana kalau kita berbicara mengenai kualitas barang? Menurut saya pribadi, mungkin sebenarnya tidak hanya semata-mata ada dalam kendali penjual, tapi justru berada di dalam kendali pembeli agar teliti sebelum beli. Di samping itu juga, pembeli memiliki kuasa untuk membeli atau tidak membeli barang dari penjual. Jika kualitas barang itu tidak jelas atau bahkan tidak jelas pembeli selalu punya pilihan untuk tidak membeli juga, berarti sebenarnya ini menjadi sesuatu yang sudah jelas dalam keadaan si transaksi kripto sendiri. Sebagai contoh, ada seorang investor yang ikut-ikutan membeli saham A karena mendengar dari apa kata orang lain bahwa saham tersebut berkualitas. Tetapi si investor sendiri tidak mengetahui atau tidak menguji kualitas saham A tersebut. Menurut saya, apa yang dilakukan oleh si investor selaku pembeli bertentangan dengan standar Gharar. Dan dalam hal ini, tanggung jawab kualitas barang bukan hanya ada pada penjual, tapi juga pilihan sadar yang dilakukan oleh si pembeli. Karena pembeli punya kuasa untuk hak memilih beli atau tidak. Betul nggak? Hal yang seharusnya juga berlaku pada transaksi kripto. Apabila seorang investor sembarangan membeli koin, tanpa mengerti kualitas daripada koin kripto yang dia beli, bukankah itu termasuk tidak sesuai dengan standar Gharar? Tapi kalau misalnya si investor teliti dan hati-hati memilih koin yang ada, maka seharusnya investor tersebut tidak melanggar standar Gharar. Perihal dua harga dalam satu transaksi. Apabila transaksi kedua bagi pembeli justru memang harganya lebih murah dibanding yang pertama dan memberikan keuntungan bagi investor, maka mungkin seharusnya tidak melanggar standar syariah. Sama seperti halnya saham yang mengenal konsep bid dan best offer, di mana penjual dan pembeli akan sama-sama mendapatkan harga terbaik. Dikarenakan kedua belah pihaknya sepakat. Sedemikian juga yang terjadi pada transaksi kripto. Perihal tidak adanya kejelasan pada waktu penyerahan, transaksi kripto mirip seperti transaksi saham di mana waktu penyerahan langsung terjadi seketika saat sudah terjadi kesepakatan. Oke, jadi kalau done ya done gitu ya. Kalau dalam transaksi saham kita kenal ada lembaga yang disebut dengan KSE yang memiliki tugas menyimpan dan mencatat aset yang kita miliki dalam transaksi kripto juga ada di hal yang serupa. Bagi yang bertransaksi kripto dengan menggunakan exchange yang sudah terdaftar dan harus dibukti, maka per tanggal 1 September ini juga sudah ada namanya depository. Ya, jadi artinya sebagai custodian untuk menyimpan aset kripto. Lalu standar ketiga dari syariah adalah masyir. Masyir ini mungkin lebih membatasi standar bahwa keuntungan dari seorang bukan dihasilkan dari kerugian orang lain. Bukan zero sum game lah. Mirip seperti halnya saham. Saya sudah katakan, kalau ada orang yang membeli dan dia mendapat ketika dijual untung, bukan berarti orang yang membeli dari yang untung ini, dia akan rugi. Kenapa? Karena ketika mengalami kenaikan harga dan dia jual lagi, berarti orang pertama untung, orang kedua untung. Jadi ya menurut saya sih ini udah
udah ini ya, udah jelas dapat kita patahkan seperti itu. Nah, jadi dari riba, gharar, masyir menurut saya sedikit bagian dari kripto yang belum memenuhi standar dari syariah. Dan kalau Anda cari tahu sendiri juga, yang namanya token ataupun koin kripto berbasis syariah itu sudah ada. Selebihnya kalau misalnya kita bicara yang nggak syariahnya apa? Yaitu yang melakukan tindakan lending lah. Itu kan sebenarnya dia mengambil riba, membungai gitu ya. Jadi kalau menurut semua itu sudah saya ceritakan, menurut Anda apakah transaksi kripto adalah bagian dari yang haram? Coba misalnya komen dan perbaiki atau tambahkan tafsiran yang dibuat oleh saya dan salah gitu ya. Sewajar namanya orang salah kan bisa. Mari kita juga bisa saling memberikan masukan. Mungkin dari saya 5 saja mengenai mitos kripto yang bisa saya bagikan kepada teman-teman semua dan sekedar mengingatkan kembali. Kalau misalnya Anda belum mengerti mengenai kripto, saya memiliki buku membahas mengenai kripto yang disebut strategi, yang judul bukunya adalah Strategi Mudah dan Trading Investasi Cryptocurrency, yang bisa Anda pelajari dengan Anda beli buku tersebut di toko buku atau bisa menghubungi tim saya di 0852 8826187, ataupun juga secara berkala ada kelas yang dibuat oleh tim saya berjudul Crypto Asset Camp ya, kayak semacam pelatihan 2 hari penuh. Kita berbicara mengenai berbagai macam hal yang bisa dilakukan pada kripto. Silahkan kalau Anda mau join, Anda bisa daftar juga ke tim saya di 0852 882 6187 gitu ya. Kalau diperhatikan benang merah pada keseluruhan keberhasilan atau kegagalan trading atau investasi kripto, atau bahkan pada hampir kebanyakan seluruh instrumen, salah satunya adalah faktor pengetahuan. Tanpa pengetahuan yang cukup, tanpa pengetahuan yang biasa dan menjadi keterampilan, maka pada akhirnya potensi untuk seorang investor bisa berhasil, menjadi trader yang berhasil akan semakin kecil. Demikian sharing saya kali ini dari saya Ryan Filbert. Salam investasi untuk Indonesia.